Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel The Abuse. Kiranya teman-teman semua dimanapun berada, berdoa supaya teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dan juga setiap pekerjaan yang dikerjakan, kiranya Tuhan terus memberkati, dan kita terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Teman-teman, video kali ini kita akan melihat bagaimana perdebatan antara seorang muslim dan juga seorang apologetik Kristen yang menurut saya ini dia adalah apologetik yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasa sehingga bisa mempertanggungjawabkan iman Kristen kepada orang-orang yang masih bingung dengan iman kekristenan. Dan kita melihat video ini bagaimana nantinya Agatha akan menjelaskan tentang Allah Tritunggal yang ditanyakan oleh seorang muslim. Tanpa berlama-lama lagi kita bisa menyaksikan. Saya berharap pada teman-teman dengan video ini agar teman-teman bisa mendapatkan berkat untuk kita terus teguh di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah videonya. Tuhan Yesus memberkati. Nabi-nabi itu tidak ada yang bermujizat bagi bayi, Bang. Ini ya, aku kasih tahu ya. Kalian itu bukan nggak ada mujizatnya. Nabi itu nggak ada. Ya, Nabi itu nggak ada diangkat ketika bayi. Ketika bayi itu nggak ada diangkat menjadi Nabi. Ini kan pertanyaan yang konyol. Itu satu hal yang saya kasih tahu gitu. Jadi kalau kamu bicara tentang kemanusiaan Yesus, maka kamu akan bicara tentang kenabiannya. Bahkan sebelum dia mengambil rupa manusia, mujizatnya itu banyak. Membelah lautan itu adalah dari Tuhan Yesus diberikan kepada Musa. Gitu. Jadi nggak ada. Nggak ada Nabi yang bermujizat bagi bayi-bayi, Bang. Nggak ada karena Jadi nggak ada kuasanya. Oke, bukan nggak ada kuasanya. Bayi nggak ada kuasanya. Bukan, tidak ditampakkan, tidak di. Kenapa? Ya tidak ditampilkan. Terus waktu menjawab tuduhan Yahudi gimana? Tuduhan Yahudi gimana? Nggak usah dituduh karena sekalipun kekuasaan atau kuasanya Tuhan Yesus itu belum dinyatakan, 3 raja menyembah kepadanya ketika dia lahir. Maria dituduh. Nah, nggak ada dituduh, Bang. Maria itu tidak pernah dituduh berzina di dalam kitab saya. Itu kitab mungkin. Saya selesaikan. Karena orang-orang yang berasa khusus sebentar, saya selesaikan. Sekalipun Tuhan Yesus dalam kodrat kemanusiaannya, dia belum menunjukkan mujizatnya, dia sudah disembah raja-raja, Bang. Itu aja dulu. Dan kalau Maria dituduh berzina, itu mah kamu dalam imanmu, dalam iman Kristen itu tidak ada, karena ada Santo Yusuf yang menjaga marwahnya, Bunda Maria, gitu. Ada lagi yang mau ditanya Bang Ibeng? Berarti nggak ada ya, nggak ada kuasanya gitu. Kuasanya sebelum dunia ini ada juga udah ada kuasanya, Bang. Tapi tidak ditunjukkan. Nggak ada. Tidak ditunjukkan. Ngerti nggak? Tidak ditunjukkan artinya bukan tidak ada. Contoh, dengar. Saya punya deposito 5M. Ketika saya nggak tunjukkan, bukan artinya nggak ada. Duduk kayak SDM rendah. Kalau di bawah. Jadi tidak ada dengan tidak ditunjukkan, itu beda. Ngerti nggak? Saya punya deposito 5M, tapi kalau nggak saya tunjukkan, bukan artinya nggak ada. Sampai sini, nyampe nggak? Duta SDM rendah. Rembun. Karena ini ya, sekalipun Tuhan Yesus tidak menunjukkan kuasanya waktu dia lahir, terbukti bahwa raja-raja dari Majus menyembahnya. Sampai sini kalian paham? Dan kalau kamu narasikan Bunda Maria dituduh berzina, gak ada. Santo Yusuf itu menjaga marwahnya Bunda Maria. Kamu baca di Majus 1 ayat 18. Lah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita. Nggak ada serupa. Menurut gambar dan rupa, nggak serupa. Aduh, serupa dengan rupa itu beda. Makanya sih Sudah dijelaskan bahwa kita baca dulu yang benar. ini saya baca sesuai dengan yang dituliskan. Baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Oh iya, sorry ya. Kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara.
atas, ternak, dan seluruh bumi. Laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala bintang yang melata di bumi. Binatang, bukan bintang, binatang. Iya. Pertanyaannya begini Kak. Nah, kepada siapakah Allah berkata bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau kita kenapa? Kenapa saya bertanya begini? Karena kalau kita berbicara malaikat kita itu berarti itu melebihi dari satu. Nah, kepada siapakah Allah itu berkata? Apakah kepada dirinya sendiri? Karena Allah itu hanya memang Allah itu ada 3 kategori, tapi dia satu. Apa lagi 3 kategori? Kamu nanya aja ke kita yang dimaksud apa Kak? Itu aja. Iya. Oke, kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu jawabannya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Coba kamu baca. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Baik sekali aja, karena dari ayat 26 ke ayat 1 itu dekat. Sekali aja. Oh iya, bantu dulu Kak, saya lupa tadi. Kejadian 1 ayat 1 dan 3 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, meliputi samudra, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Oke, stop. Ya. Allah dengan roh Allah dan dengan firman-Nya itu lagi. Jadi Allah Jadi Bapa, jadi Allah berbicara dengan firman dan rohnya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, ada lagi yang mau ditanya? terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Saya masih ada pertanyaan Kak. Boleh. Sempat saya mempelajari tentang agama yang di luar Kristen. Saya pernah mencari di media sosial apa sih apa yang mereka sembah dari mereka yang mereka sembah yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Nah, saya ingin bertanya Kak, karena saya mempelajari agama Islam yang percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, saya menemukan perkataan Nabi Muhammad bahwa saya adalah Nabi yang Yesus Allah, Nabi yang terakhir Yesus Allah yang Gini bang. Narasi itu salah semua. Narasi itu salah, dan kalau kamu bilang saya mencari perbedaan dari agama lain, ya udah agamanya berbeda, ya udah pasti beda. Enggak. Sabar. Yang nggak sejalan dengan ajaran kita semua. Karena udah beda Tuhannya, beda agamanya, ya semuanya beda. Jangan dicari perbedaan. Saya percaya kepada Allah yang juga Nabi Muhammad sembah. Bukan. Sabar. Tadi kan kamu udah nanya sama saya. Kalau di dalam kitab Alkitab ada Allah, ada firman, ada roh. Itulah perhitungan tadi. Nah mereka Allah mereka bukan Allah kita. Namanya Allah, tapi Allah mereka tidaklah Allah kita. Kamu buka 1 Korintus 8 ayat 4. 1 Korintus. Ya. 1 Korintus 8 ayat 4. Bisa bacakan nggak? Iya. Firman Tuhan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan kita Itu Korintus 8 ayat 4 itu. Oh, minta maaf, kira ayat 8. 1 Korintus 8 ayat 4. Bukan. Iya. Saya bacakan ya firman Tuhan. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Nah itu, jadi tidak ada ilah lain selain Allah yang di dalam iman kita. Itu adalah Allah. Jadi ada begitu banyak Allah. Coba kamu lanjut lagi baca ayat 5-nya. Aduh, saya sudah tutup Kak. Saya buka ulang.
Terima kasih Kak untuk pertanyaannya yang pertama. Itu jawaban. Nah, Saya lanjutkan ya. Yang kelima, sebab empat itu udah, sekarang limanya. ya sebab Ada sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. lanjut. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Oke, terima kasih Bang. Oke, gitu. Ya. Jadi Allah yang dimaksud di dalam kitab kita itu adalah Bapa. Memang ada banyak ilah-ilah di dunia, di bumi dan di surga. Tapi bagi kita orang Kristen hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kalau aku melanjutkan itu. Jadi Allah yang mereka sembah di dalam Alkitab kita disebut itu adalah berhala. Ilah-ilah yang demikian itu adalah berhala. Karena sesungguhnya dalam iman kita Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Itu yang penting. Ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih Kak. Sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus mau bertanya lagi boleh nanya. Ya, Tuhan memberkati. ya, terima kasih. Oke, gitu ya. Jadi orang Kristen jangan pernah menyamakan Allah mereka dan Allah kita. Karena Allah kita itu Bapa. Ada memang banyak Allah, ada demikian banyak Tuhan di dunia ini. Tapi yang demikian itu disebutnya apa tadi? Berhala. Keluaran 20 ayat 1 sampai berikutnya dalam 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu kan ada di dalam Keluaran 20. Janganlah kamu membuat bagimu patung atau apapun yang menyerupai Allah, gitu. Jangan, gitu. Berarti ada ilah lain, ada Allah lain di dunia ini yang ingin disembah. Tapi bagi kita, namun bagi kita, ini keren banget ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6 ini keren banget. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kita tidak menerima Allah lain. Gitu. Ada begitu banyak ilah. Kita nggak boleh sujud menyembahnya. Itu karena kalau kita menyembah Allah lain, kita akan mati, binasa. Kan sama ya Kak, Nabi Musa itu wafatnya itu langsung dikubur sama Tuhan ya. Jadi tidak ada makam yang ditemukan sampai sekarang ya. Bukan artinya dikubur sama Tuhan, Tuhan nggak ngurusin kuburan Musa. Tidak diceritakan, bukan artinya Tuhan, tapi cuma tidak diceritakan aja gitu. Jadi makamnya sampai sekarang juga tidak ada ketemunya. Tidak ada ya. Jadi kalau kita bicara soal makam, kamu baca Matius 17. Gak usah bicara makam. Coba baca. Matius 17 dari ayat 1 sampai 3. Matius 17 ayat 3. 17 Ayat 3. ayat 3. 1 sampai 3. Oh, sama dengan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebelah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang Dulu berbicara. ngapain nyariin kuburan kalau Musa saja sudah ditampilkan Tuhan Yesus kepada 3 suku guru. Iya kan? Nah itu kerennya Tuhan Yesus itu, dia kan tadi aku narasikan, kenapa aku narasikan Musa, bahwa Allah Tuhan Yesus sendiri itu bertemu dengan Musa. Buktinya apa? Musa sendiri, Tuhan Yesus sendiri bisa membawa Musa kepada murid-muridnya, kan keren kan? Ini kan membuktikan bahwa Yesus yang ditemui Musa di gunung Sinai itu adalah Tuhan Yesus. Gitu. Jadi bukan Su'aib. Ya. Oke, jadi ini pendapat saya juga. Mungkin kalau ada ketemu makam itu sudah bersejarah bukan saya sama, karena sama bersejarah sama saya itu ya. Jadi kan yang dianggap yang berkuasa tentu terhadap bukan manusia. Mungkin seperti itu. Ya, betul. Ya. Ada lagi yang mau Ya, ditanyakan? terima kasih. Oke, Terima kasih Kak untuk memberkati. itu tuh makanya kapan hari Tuhan Yesus ketemu Nabi Su'aib. Aku bingung. Siapapun si Su'aib ini aku tak kenal. Entah siapapun dia. Gitu. Ya kan? Asyidana. Oke, halo Al-Fatih. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Iya Mbak, itu kalau Yesus kan sebagai Tuhan itu Mbak ya. Sebelum dilahirkan itu Tuhannya siapa itu?
Jadi dia Tuhan. Sebelum dilahirkan dia Tuhan, karena Tuhan itu kan kekal. Itu. Jadi sebelum dia mengambil rupa manusia, dia Tuhan. Setelah mengambil rupa manusia pun dia tetap Tuhan. Gitu. Jadi Tuhannya orang Israel, orang Kristen, dan Tuhan seluruh manusia di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia sudah Tuhan dalam kekekalan. Gitu. Kalau Tuhan itu kan maha pencipta itu Mbak. Maha. Tapi sebelum Nabi Adam itu kan belum ada nama Yesus berarti. Belum ada nama Yesus. Yesus itu nama kemanusiaannya, kan tadi saya bilang. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yesus itu nama kemanusiaannya, kalau Tuhan itu sendiri tidak bernama. Jadi Tuhan bisa menjelma jadi manusia. Kan? Bisa, kalau nggak bisa itu batu. Iya, pasti Tuhan. Kan kata Tuhan tadi maha kuasa. Berarti dia bisa menjadi seperti manusia. Bisa menjelma apa aja gitu Mbak ya? Bisa, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kehendaknya. Kayak kamu nih Alpati. Kamu bisa makan apa aja kan? Iya, tapi kan kamu bisa milih untuk nggak makan kan? Iya. Nah itu. Itu kan yang di dunia kan banyak sekali itu Mbak. Banyak sekali itu makhluk-makhluk, ada binatang, ada manusia, ada batu. Kenapa menjelmanya cuma jadi manusia? Iya, karena dia hendak menyelamatkan manusia. Dia menghukum dosa dalam manusia. Karena Yesus itu menghukum dosa dalam daging. Makanya dia menjadi daging. Itu dia mau mengalahkan manusia, mengalahkan dosa dalam tubuh manusia, supaya dia bisa menolong semua manusia untuk mengalahkan dosa dalam daging. Gitu. Jadi nggak bisa berubah selain jadi manusia. Tadi saya bilang kamu juga bisa makan tapi kan itu nggak kebutuhanmu. Ya kan? Ada tujuannya kamu makan. Nah, Tuhan saya kenapa dia menjadi manusia? Ada tujuannya. Tujuannya itu tadi untuk menghukum dosa dalam daging. Cara menghukum dosa dalam daging gimana ya? Dia jadi manusia, makanya dibunuh itu dalam kemanusiaannya. Gitu. Dia menghukum dosa itu dalam penyaliban. Gitu. Menjatuhkan hukuman atas dosa. Karena dosa itu melekat pada daging, pada tubuh manusia. Kasihan dong Mbak tuh Tuhan dibunuh itu Mbak ya. Bisa dibunuh Tuhan itu ya. Kan dia bangkit, lebih kasihan, udah mati nggak bangkit. Lebih menyedihkan kalau manusia ini semuanya nanti mati nggak bangkit-bangkit. Lebih bagus dia mencontohkan dulu itu, nanti kamu bisa saya bangkitkan, maka kamu pun bisa dibangkitkan. Yang kasihan itu adalah manusia yang sudah tahu Tuhan itu bisa membangkitkannya, tapi nggak mau kamu sembah. Ini sangat-sangat kasihan sekali orang yang menuhankan Tuhan yang nggak bisa membangkitkan manusia. Itu bang, sebenarnya. Karena memang Tuhan itu mengasihi manusia. Karena dia maha kuasa, kan dia bangkit kembali dan tidak mati lagi. Dia mau membuktikan kepada orang-orang, hai kamu manusia, aku yang menciptakan kamu, aku yang membangkitkan kamu. Makanya dia ngasih bukti gitu. Jangan kamu menyembah ilah-ilah di dunia ini yang nggak bisa membuktikan dia membangkitkan manusia. Jadi Yesus itu, kenapa dia mati? Dia mau membuktikan kepada manusia. Seperti itu. Jadi kan banyak Tuhan di dunia ini ngaku Tuhan, bisa bangkitin, bisa ini, bisa itu, tapi itu kan omongan orang. Ya, miris kalau ada manusia percaya sama Tuhan yang nggak bisa ngebuktiin apa-apa. Itu. Jadi Tuhan bisa jadi manusia. Bisa. Manusia nggak bisa jadi Tuhan bang, jangan dibalik-balik. Ya kan? Jangan dibalik kan tadi saya bilang. Manusia itu nggak pernah bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa jadi manusia. Kenapa? Karena manusia terbatas. Dia itu Tuhan, tidak terbatas. Dia bisa menjadi apapun. Gitu. Jadi jangan disamain kayak apa nih? Kayak Bang Alpati ini kan manusia. Terus jadi guru. Bang Pati manusia bisa jadi guru. Tapi bukan artinya guru itu jadi Bang Pati semua. Itu kan nggak bisa. Jadi tidak boleh sama dengan gitu. Paham ya? Selain bangkit menyelamatkan manusia, Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta. Itu yang diciptakan Yesus itu Tahu. Nih, semua yang diciptakan Yesus itu, ya, langit dan bumi, tumbuhan, benda-benda penerang, cakrawala itu, hewan, yang terakhir itu manusia. Kita semua ini diciptakan oleh Tuhan Yesus, termasuk abang. Tapi kan abang maunya nyembah Tuhan yang lain, yang tidak bisa membuktikan bahwa dia Tuhan. Gitu. Coba kamu buktikan dulu Tuhanmu itu ada. Bisa nggak? Bisa nggak kamu buktikan Tuhanmu ada? Coba kamu bisa buktikan nggak Tuhanmu ada? Tuhan saya ada. Bisa nggak kamu buktikan? Sebelumnya, iya, yang
sebelum Yesus lahir itu kan sudah ada dunia ini, Mbak. Saya tanya, kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Saya bukan menyuruh membuktikan dunia ini. Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu itu ada? Itu dulu. Bukan, itu secara nalar aja, Mbak. Iya, secara nalar kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Jangan membuktikan dunia gitu loh. Nggak bisa. Itu kan matahari kan sudah Saya suruh kamu membuktikan Tuhanmu, bukan membuktikan matahari. Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu ada? ada. Mana? Tuhan Mbak itu Lah kamu dulu. Tuhan saya udah membuktikan dia ada. Datang kepada para nabi dan para rasul. Nah Tuhan kamu buktikan dulu ada nggak? Jangan ngomongin bumi, jangan ngomongin matahari. Saya suruh Tuhan membuktikan dirinya sendiri. kalau Tuhan saya, Mbak, yang menciptakan langit dan bumi, yang Kata menciptakan siapa? Kata siapa? ya bukan. Kata siapa saya tanya? Kata siapa dia menciptakan langit dan bumi? Karena gini, Mbak. Kata siapa saya tanya dulu? Kata siapa? Apakah dia ngomong sendiri kepada manusia? Secara logika, Loh, secara logika gimana? Yesus lahir. Bang, kalau secara logika yang menyembah Tuhan itu kan baru ada di abad ke-7, abad 1 aja nggak ada yang menyembah dia. Coba kamu buktikan. Coba kamu buktikan adanya. Sebelum Yesus lahir itu sudah ada dunia, Mbak. Oke, buktikan aja ada penyembah Tuhanmu di abad ke-1 dengan agama Islam. Buktikan aja agama Islam itu ada di abad 1. Ada nggak bangsa yang beragama Islam yang menyembah Tuhan di abad 1? Itu aja dulu, nggak usah jauh-jauh ke Adam. Coba. Abad 4 deh, abad 4 saya diskon, abad 4. Abad 4 sudah ada belum yang menyembah Tuhanmu itu dalam agama Islam? Saya diskon lagi deh, abad 5 ada nggak? Ada, makasih ya. Makasih. Ya emang susah membuktikan, jadi jangan bilang narasi apapun itu oke, yang keren-keren narasinya apa, tapi buktikan dulu ada gitu. Kalau Tuhan Yesus itu kan tadi saya bilang, dia bukan hanya saja membuktikan dia ada, tapi dia membuktikan dia itu kuasanya ada gitu. Selain dia ada, kuasanya ada. Ini, jadi jadilah smart people gitu lah. Jadi orang yang cerdas gitu dalam memilih agama. Saran aku itu akan sangat kasihan sekali kalau kamu itu udah menyembah sesuatu tapi nggak bisa dibangkitin. Sedih, asli. Ini saya mau pakai logika gitu loh. Kalau nggak mau pakai logika ya gimana? Nanti aku jadinya Agnes Monica. Cinta ini ada logika gitu. Ya, itu seperti itu. Kenapa lu nggak adu argumen sama Kodondi aja? Suruh aja sini Kodondi lu. Gue orang yang bukan suka menantang. Kalau lu suka menantang, lu aja dulu naik ke atas. Kalau komen itu suruh aja sini. It's okay. Kita bicara logika. Kenapa kamu harus menunjuk orang? Kamu sama seperti bapak tadi, disuruh membuktikan siapa yang ditunjuk yang lain gitu. Ibarat kata gini. Coba buktikan rumah tangga lu baik-baik aja. Rumah tangga si Anu aja begini, rumah tangga si Anu. Lu cuma mau membuktikan rumah tangga lu bahagia. Lu nggak usah ngomongin rumah tangga orang. Itu saran aku tuh gitu, ya kan? Nah, jadi nggak usah lari ke sana, lari ke langit, lari ke matahari. Kita tahu di langit ada matahari, di langit ada matahari. Jadi kalau bilang imani aja, itu lu imanin apa? Buktiin aja. Oke, baik teman-teman, demikian video yang kita saksikan bersama bagaimana Agatha menjawab dengan pantas, sehingga melalui video ini juga kita boleh diberkati dan kita juga terus menjadi berkat dimanapun kita berada, dan kita terus memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya pada Kristus. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Agatha tadi, ada satu bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan pembahasan yang disampaikan oleh Agatha tadi, yaitu dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Kiranya melalui video ini dan juga ayat-ayat firman Tuhan boleh memberkati kita untuk kita terus menjadi saksi dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.